penyemprotan tersebut. Nah, kebetulan di samping saya seorang petani cabai yang telah melakukan penyemprotan di sini. Nah, kita akan mewawancara singkat bagaimana komentar beliau tentang hasil dari Super Aci tersebut. Nah, Pak Bakri sebagai petani Lombok di sini, setelah melihat perkembangan cabai di sini disemprot lipat Ada beda tempona dena puri sampurona. Ya, maga bedana. Salah. Salah ada. Nah, asal kada beda. Ada beda. Ada sana beda di. Nah, dan di sini di sekeliling kita disaksikan langsung oleh beberapa petani dan juga disaksikan langsung oleh kepala dusun Warangi yaitu Pak Ujeng. Kita akan melihat komentar beliau. Bagaimana komentar melihat Lombok kecil ini setelah disemprot Aci? Bagaimana Pak komentarnya? Artinya dari awal sampai sekarang perbandingan yang pernah dipakai dan yang tidak dipakai. Kan ada yang dipakai di sana, ada yang tidak dipakai sana, ada yang tidak dipakai, ada yang dipakai. Yang ini dipakai di sana, tidak dipakai. Bagaimana perbedaannya Pak? Beda sekali Pak anunya, hasilnya. Beda sekali hasilnya. Iya. Nah, itulah komentar-komentar dari beliau. Kebetulan di sekeliling kita ini disaksikan langsung oleh beberapa kelompok tani atau petani-petani yang akan menyaksikan langsung hasil penyemprotan Aci yang dilakukan oleh Pak Bakri. Nah, kita akan melihat sendiri ini cabai. Ini hasil penyemprotan Aci yang mana cabai ini sudah beberapa kali dilakukan pemetikan. Bahkan baru-baru ini sudah dipanen sampai 5-6 karung, yaitu satu karung sampai 65 kilo. Bagaimana hasilnya? Dan ini diperkirakan masih bisa dipanen sampai beberapa kali. Dan hasilnya tidak akan kewalahan. Nah, Bapak sendiri menyaksikan langsung hasilnya. Ini sudah dipetik dan besar-besar semua. Ini Pak, besar-besar semua. Ini cabai kecil tapi hasilnya besar. Di mana di sini padat sekali, mulus dan agak keras. Itu hasilnya, dan daunnya sangat baik sekali pertumbuhannya, dan banyak sekali bunga-bunganya juga yang ada. Nah, itulah kita sudah menyaksikan langsung pemakaian Super Aci. Dan ini ada beberapa kelompok tani di sekeliling kita. Dan Selena. Iya. Petani coklat di sekelilingnya Pak, bagaimana tanggapannya? Petani ya si dapena. Dapena bagaimana Pak? Dia kagak buana. Mega buana. Oh, mega buana ya sempro Aci. Pero si dapena di kagak. Oh, iya. Jadi mega nalo pakai Aci koro. Karena koro bagian Sekarang kami berada di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, di mana di lahan Pak Bik Made, salah seorang petani andalan dan pemilik pompa di daerah ini. Nah, kita akan mewawancarai langsung bagaimana komentar beliau setelah memakai pupuk Aci di lahan beliau. Nah, di sini saya akan mewawancarai langsung bagaimana Pak komentar Bapak setelah menggunakan pupuk Aci di lahannya Bapak. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana juga hasil perkiraan setelah nanti setelah panen. Bagaimana Pak? Bicara anaknya beton hasilnya ya pupuk Aci. Ya tersyukur nih perkembangan sebabnya ya kan selama kita riasit nampak nih kita mapakero jajangan sena ya jadi kita syukur nak beton nami tenuna. Jadi kata beliau, selama ini digunakan pupuk Aci, selama ini barusan begini hasil padinya.
Nah, dulu-dulu itu katanya agak kurang bagus. Nah, di sini sudah bagus sekali. Nah, perkiraan Pak siaga, perkirakan sekitar siaga tong ini hasil ini setelah pakai aci. Perkiraannya Pak. Ya ke ritai na ano na. Ya paling bawa nero arua tuh. Atau di Iya, aduh atau jadi dia perkirakan padi ini dia bisa menghasilkan sampai 8 ton per hektar. Tapi sebelumnya Pak, waktu sedia kayak aci, siaga biasa tahu iyalah. Ya dasar-dasar palitan dan atau. Wah, jadi menurut beliau sebelum pakai aci paling tinggi dia panen di sini yaitu hanya 6 ton. Nah, setelah dia pakai aci dia perkirakan sampai 8 ton. Seperti itu. Nah, ini terbukti. Ini kebetulan ada yang saya ambil dan kita sudah hitung beberapa kali. Ini bisa mencapai 200 helai satu apa namanya ini? Satu balai. Nah, di sini kita sudah hitung beberapa kali, ya diperkirakan ada sekitar 200. Nah, biasanya rata-rata cuma sampai 100 lebih. Bahkan di sini sampai di ujungnya dia semuanya bisa dipanen karena tidak ada yang apa namanya rampanya bahasa Bugisnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Pak komentar tetangga-tetangga di sini yang melihat perkembangan padinya Pak? Tanggapannya tetangga-tetangga pakai Ya mitengenge nak beton termasuk manang mga sana. Ngeloto coba. Ya, angka sepau maka dia pagaga ke seluruh wilayah kumpa kula. Iya, ada agak jauh ya pakai aci. Oh, jadi menurut komentar orang yang melihat di sini petani, katanya tidak ada yang mengalahkan padi yang ini yang pakai aci. Karena di sini ada sekitar berapa hektar Pak? Seluruhnya di sini yang pakai pompa. Wilayah pompa berkisar 50 hektar. Nah, di sini di lahan yang dia pakai pompa, kebetulan beliau adalah pemilik pompa sendiri. Itu yang pakai pompa itu ada sekitar 50 hektar. Nah, dari 50 hektar itu inilah yang padi yang paling bagus menurut petani yang melihat sendiri padi ini seperti itu. Nah, itulah komentar beliau tentang padi ini setelah memakai pupuk aci. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana pemakaian super aci sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan secara efektif. Nah, di sini penggunaan super aci di padi caranya yaitu untuk 1 hektar itu kita gunakan 3 botol untuk 1 hektarnya. Dengan cara penyemprotan itu diadakan 1 tutup botol itu untuk 7 liter air atau 1 tangki 3 tutup botol. Nah, ini disemprotkan pada pagi hari yaitu jam 6 sampai jam 10 pagi, dan sore hari diadakan pada jam 3 sampai jam 6 sore. Nah, cara penyemprotannya dilakukan secara merata. Kenapa kita harus melakukan secara merata? Supaya juga buahnya juga bisa merata seperti itu. Nah, penyemprotan pertama dilakukan pada usia 15 hari, yaitu dan penyemprotan kedua dilakukan pada umur 1 bulan atau 30 hari. Penyemprotan ketiga pada umur 45 hari. Jadi 3 kali penyemprotan diadakan. Nah, untuk pemakaian pupuk dasar tetap dilakukan, cuma dikurangi 50% dari awalnya, yaitu pemupukan pupuk dasar pertama dilakukan pada 7 hari dan ke 30 hari juga. Tapi dia dikurangi sampai 50%. Nah, kalau kita perhitungkan dari segi biaya dengan memakai pupuk dasar full, dengan pakai pupuk aci kita masih irit sampai Rp100.000 per hektarnya. Jadi sangat irit. Tapi hasilnya bisa meningkat sampai 50%. Nah, terbukti di sini dulunya hanya sampai 6 ton, sekarang bisa mencapai sekitar 8 ton. Nah, itu cara pemakaian di padi. Nah, di sini ada kita di
bersama-sama dengan petani-petani yang ada di sekitar, yang melihat langsung bagaimana hasil dari pemakaian Super Aci. Nah, itulah liputan kita dari Desa Sompe ke Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Nah, di sini sekarang kita berada di Dusun Pak Tapang, Kelurahan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Nah, kita berada di lahan pertanian kol, di mana yang punya kol adalah Pak Nasir Palili, dan sekarang kita lakukan wawancara singkat kepada beliau bagaimana caranya sehingga kol ini sangat subur sekali. Nah, Pak Nasir, saya ingin ketahui ini umur kol Bapak sudah berapa umurnya, Pak? umur ini karena saya tanam itu dari tanggal 3 bulan 3. Sekarang tanggal sekarang 20. Iya. Berarti sudah hampir 2 bulan ya? 2 bulan. Umur sekarang ini umurnya sekarang 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Nah, kalau kita lihat ini subur sekali, Pak. Bapak memakai pupuk apa, Pak, sehingga bisa subur seperti ini? Kalau saya memakai pupuk ini dari dasar pupuk kandang tai ayam itu, saya cuma memakai sekitar seperempat persen dari biasanya. Iya. Nah, terus selanjutnya saya cuma memakai pupuk aci sudah 3 kali nih, Pak. 3 kali ya? Iya. Menurut pengamatannya Bapak, bagaimana perkembangan setelah memakai pupuk aci, Pak? Kalau menurut saya itu perkembangannya bagus sekali karena tanaman itu bisa subur dan daunnya tebal. Oh, daunnya tebal. Nah, itu nanti hasilnya kalau begini pasti bagus. Oke, kalau diperkirakan, Pak, berapa kilo kira-kira nanti berat kolnya itu 1 biji? Nah, ini perkiraan saya ini boleh dikata rata-rata 5 kilo. Oh, 5 kilo ya? Iya. Rata-rata 5 kilo. Iya. Kalau 5 kilo, Bu, kalau 5 kilo itu, Pak, kira-kira bagus atau bagaimana, Pak? Nah, itu sudah termasuk bagus kalau di sekarang ini. Sekarang, Pak, ya? Iya. Kalau dibanding dengan tahun yang lalu. Oh iya. Mungkin ada saran-sarannya Bapak kepada petani, apa kita perlu mencoba pupuk aci atau bagaimana, Pak? Nah, kalau saya itu menginginkan agar petani bisa memakai pupuk ini, kalau menurut saya bagus. Oh, bagus, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Karena dia bisa mempercepat pertumbuhan dan menormalkan tanaman, Pak. Selain kol, Pak, mungkin ada tanaman lain yang pernah dicobakan? Ada. Di mana, Pak? Di jenis apa? Di arabica, terus jenis kentang. Kentang ya? Iya. Itu kentangnya bagaimana, Pak, hasilnya? Kalau kentangnya hasilnya sekarang, kalau dari daun dengan batang bagus. Bagus, ya? Masalah pertumbuhan bagus. Iya. Tinggal buahnya karena umurnya kentang itu baru 2 bulan 3 hari. 2 bulan 3 hari? Iya. Berarti sebentar kita bisa lihat? Bisa. Oh iya. Terima kasih, Pak Nasir. Ya. Mungkin ini Bapak satu lagi nih. Ini mungkin Bapak pernah mencoba pupuk aci juga, Pak? Ya, kalau saya, Pak, terima kasih. Saya juga pernah mencoba ini masalah tanaman padi, Pak. Padi ya? Iya, tanaman padi di Desa Dilandring, di Kecamatan Tinggi. Iya. Dan sampai sekarang itu hasilnya pupuk aci itu, Pak. Saya perbandingkan tahun-tahun yang lalu, ya agak ada perubahan. Setelah saya pakai pupuk aci. Oh iya. Bahan di padi, karena baru saya pakai pupuk padi, Pak. Oh, baru pertama kali ya? Sudah berapa kali disemprot? Sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi tolong disemprot sampai 3 kali supaya hasilnya bisa lebih tinggi. Iya, iya. Nah, dan sebentar malam setengah 7 Bapak bisa lihat di PTRI secara langsung hasil liputan kami di Pangkajen itu sampai 13 ton per hektar. Oke. Mudah-mudahan begitu, Pak. Demikianlah wawancara singkat kami di Desa Bulu Tanah, Kabupaten Goa. Semoga sukses untuk kita semua. Aci memang oke. Per aci yang diaplikasikan sekitar 2 bulan yang lalu. Dan inilah hasilnya. Dan sangat bagus ini sisa-sisa yang dipanen. Sisa-sisa yang dipanen itu, Pak. Sisa-sisa yang dipanen yang dulu.
Jadi ini sisanya tapi pasti lebih besar. Itu padat itu. Dan ini katanya padat sekali isinya Karena dibandingkan pedagang yang katakan. yang tidak digunakan super aci. Nah ini informasi dari petani langsung sekaligus dari pedagang. Ini sebagai Pak Sabir Bella ini sebagai top leader di Kabupaten Goa, bagaimana kesan-kesan Pak Sabir mengenai tentang aci baik dari hasil produksi maupun dari sistem bisnisnya? Oh iya Pak, kalau dari segi hasil bisnis dulu, karena bercerita tentang hasil itu adalah ujung-ujungnya adalah uang. Kalau hasil Pak, itu bagus sekali. Dari perkiraan kita analisa, kalau 1 hektar Pak bisa sampai 25.000 Pak ya. Bisa. Dengan analisa 25.000 kali 4, iya kan, dikali 300 Pak, 500 per 500 saja masukkan. 500 per kilo, itu bisa mencapai 1 hektar itu 45 juta Pak. 45 juta. Begini, Pak Sabir, menurut Bapak melihat sistem bisnis daripada sistem multi level aci ini bagaimana Pak? Oh, saya kira ini aci ini bagusnya karena dia pakai sistem multi level, istilahnya jaringan. Jadi itu dengan pemakaian aci dan mendapatkan anggota itu bisa mendapatkan keuntungan. Di lain sisi produksi kita meningkat. Sebenarnya saya penjual pupuk sudah lama, sejak tahun 89 di daerah Takalar saya itu bergelut dengan label UD Tani Subur yang menyalurkan bibit dari Sangyang Ser dan Pertani. Jadi sudah banyak jenis pupuk kita jual. Oh iya. Jadi bagaimana perbandingan keterangan jual pupuk aci Pak? Bagaimana reaksi petani? Hasilnya bagaimana Pak? Oh kalau dikatakan hasil Pak, saya kira pupuk aci ini paling top karena pupuk organik cair yang seperti macam-macam itu cuma sebagai perangsang. Kenapa saya katakan sebagai perangsang saja? Karena dia komposisi dari kandungannya itu tidak mencukupi. Jadi macam kita pupuk ini, dia ini cuma berkembang, tapi tidak menyediakan makanan. Akhirnya kol itu pecah, tidak dapat dipanen. Nah, kalau dengan aci ini dia menyediakan makanan sampai habis. Jadi tergantung kita. Sehingga saya katakan sama petani itu ini adalah pabrik uang. Pabrik uang. Begitu. Iya. Kenapa saya katakan pabrik uang? Karena itu aci kita tinggal mau cetak uang 5.000 atau 10.000 atau 100.000. Kenapa saya katakan begitu? Kalau cetak 5.000 kan cukup 1 bulan. Cetak 10.000 cukup 1 bulan setengah. Cetak 50 2 bulan. Sampai dan seterusnya. Jadi apa namanya? Saya dengar tadi dari Pak Petani Pak Nasir bahwa yang biasanya harga kol 400 setelah melihat kolnya Bapak yang memakai aci dia berani beli 600. Kenapa bisa begitu Pak? Nah, begini Pak ya. Karena ini kol yang tidak memakai aci ini yang diambil harga Rp400 itu sampai saja di ujung pandang Sudah layu. sudah kempes. Ada penyebutan Pak, tinggi sekali. Yang dia pakai ini yang saya tanam ini memakai aci Pak ya. Katanya dibawa ke Kalimantan juga masih tahan. Masih tahan? Iya. Oh, begini Pak. Jadi harga kemarin 400, pedagang dari Kalimantan ini penyalurnya saja berani membeli Rp600 per Jadi hanya kolnya Bapak yang mau dibeli seperti itu? Kalau kemarin begitu. Ya kalau kol lain tidak mau beli seperti itu? Enggak, karena dia bilang kempes. Oh, ya, jadi yang tidak memakai aci tidak mau beli 600, Iya. hanya 400. Sedangkan yang memakai aci Naik harganya. naik harganya. Oh, Karena itu padat dia punya kol. Kol ini padat isinya terus tahan lama dia. oh begitu Pak. Dan kualitasnya bagus karena dia hijau biru. Hijau biru. Iya. Iya. Jadi aci ini Pak, sekali lagi saya katakan aci ini memang bagus karena dia itu meningkatkan mutu hasil. Jadi kesimpulannya kita harus Pakai aci karena bukan karena saya penjualnya aci, tapi kalau petani mau meningkat berkembang hasil usahanya pakai aci.
Karena saya berkali-kali bertahun-tahun itu saya menjual pupuk dan tidak pernah ada hasil seperti ini. Oh begitu Pak? Iya. Jadi kalau mau berhasil petani itu harus pakai ACI. Jadi Pak Sabir ini menganjurkan kepada petani seluruh dunia untuk memakai pupuk ACI. Bukan seluruh dunia Pak. Yang namanya saja petani di akhirat pun kalau mau bertani di akhirat pakai super ACI. Karena bagus sekali. Bukan kendala ini Pak. Bukan omong kosong. Oh iya. Iya. Oke Pak Sabir kalau begitu. Iya. Oke Pak. Demikianlah Pupuk organik Super ACI, dan selanjutnya kita akan menuju sementara di kebunnya Pak Nasir, di kebun kopi, buahnya banyak sekali. Nah, kita lakukan wawancara singkat bagaimana perkembangan buah kopinya setelah memakai ACI dan sebelum memakai ACI. Nah, Pak Nasir, saya lihat kopinya Bapak ini buahnya dari dalam sampai ujung merata, dari bawah sampai di atas juga merata. Nah, bagaimana pengamatannya Pak Nasir setelah memakai pupuk ACI, Pak? Kalau menurut saya Pak, ini kalau pupuk ACI ini dipakai untuk kopi bagus. Bagus sekali. Ya karena ini saya cuma semprot 3 kali. 3 kali, iya. Nah, terus kalau masalahnya tadi Bapak bilang ini besar dan merata, ini akibat dari pupuk ACI karena ini berisi. Berisi. Iya. Kalau bukan sebelum pakai pupuk ACI tidak seperti Tidak itu? pernah begini saya punya kopi. Ya, pernah begitu Pak ya? Pernah. Oh iya. Jadi begini Pak ya, itulah kelebihannya ACI. Jadi dia sebagai perangsang, dia juga menyiapkan makanan. Iya. Jadi 3 in 1, menjaga juga hama-hama. Jadi kalau pupuk lain itu memang biasanya kalau disomprot di atas, dikasih pupuk lain di bawah, itu berbeda. Iya. Jadi ini kita sudah rancang sedemikian rupa sehingga hasil seperti ini. Jadi kesimpulannya Pak, sebelum pakai ACI tidak Tidak seperti ini. pernah begini. Nah, jadi kita bisa lihat ini dari ujung sini sampai di sini buahnya merata. Nah, biasanya kalau tidak dilakukan pupuk super ACI tidak bisa seperti itu. Hal ini disebabkan karena kita punya pupuk multivitamin, begitu Pak. Ya, mungkin ada komentar dari Pak Bapak. Terus kalau tahun lalu Pak ya, saya coba itu memakai PSP dengan CA. Iya. Saya pakai pupuk dasar di bawah, Iya. tapi tidak begini hasilnya. Iya. Nah, nanti setelah pakai ACI baru begini. Dan saya lihat Pak, banyak semua buahnya ini ya merata. Memang rata begini Pak. Iya. Biar itu yang jenis arabikanya juga begitu, karena ini jenis kartika. Iya. Kartika. Ya. Jadi kita dari ACI Pak, petani yang kita anggap paling bagus, hasil panennya itu nanti semuanya kita seleksi. Kalau padi yang tertinggi nilainya kita kasih nilai haji. Jadi mudah-mudahan kebunnya Bapak ini penilaian kami yang terbaik, maka kita kasih Pak dari hadiah dari haji. Jadi bapak-bapak kalau memakai Pak ACI, kita rawat dengan baik supaya kalau kita turun ke lapangan ini dianggap terbaik, maka kita kasih hadiah seperti itu. Iya. Jadi hasilnya banyak, ya dapat lagi pahala yang banyak. Ya demikianlah wawancara singkat kami di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Sukses untuk kita semua. ACI memang Masih bertambah ini. Tambah dia. Karena ini umur Butuh tanah apa lagi? bulut tanah. Saudara, pemirsa, sekarang kita berada di Kelurahan Bulut Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, tepatnya di kebunnya Daeng Nisa. Nah, kita lihat kita semua berada di lokasi penanaman kentang. Nah, barangkali kita lakukan wawancara singkat kepada Ibu Misa dan Nisa. Ini Bu, biasanya satu pohon berapa isinya? Ya main-main 10 bijian Pak. 10 bijian ya? yang besar itu Pak. Besar. Nah. Biasa kalau pupuknya memang nggak bayar begitu Pak. Iya. Nah ini kita punya lokasi ini sudah berapa lagi? Bagaimana sebelum atau sekarang ini Pak Ibu pakai pupuk apa Pak? Pupuk super ACI Pak. Super ACI ya? Nah sebelum memakai pupuk super ACI, bagaimana kentata di sini? Ya agak kurang juga hasilnya. Kurang hasilnya? Oh iya. Nah ini besar sekali saya lihat.
besar sekali saya lihat bijinya. Ini sudah berapa bulan Bu? Baru 2 bulan Pak, itu kan itu masih tambah itu besarnya nanti Pak. Masih tambah ya? Iya. Nah kalau biasanya kalau tidak memakai aci bisa besar begini Pak? Bu? Kadang juga bisa, kadang juga tidak. Kadang bisa kadang tidak ya? Nah, jadi menurut pengamatannya Ibu setelah memakai pupuk aci ini bagaimana? Ya perasaan agak baik Pak. Nah, oke Pak Nasir, menurut pengalamannya Bapak bagaimana? Kalau saya Pak begini, tanah ini sudah 3 tahun diolah. 3 tahun diolah? Ya. Kemudian baru tahun ini kelihatannya bisa memasuki sampai 90% ini hasilnya. Hasilnya? Ya, nanti kalau panen baru capai 100%. Persennya? Jadi 3 tahun itu tidak pernah ada hasil? Ya boleh dikatakan rugi terus. Rugi terus ya? Jadi setelah memakai aci ini mungkin hasilnya sangat besar sekali. Ya itu mudah-mudahan bisa sampai 100% ini bulan depan lah begitu. Bulan depan dipanen Pak ya? Iya. Jadi kita perkirakan kalau besarnya ini baru 2 bulan, padahal biasanya Pak ya? Kalau Biasanya 3 bulan begini Pak. 3 bulan baru bisa begini? Iya. Iya. Tapi memakai aci sudah begini? Iya. Berarti kira-kira masih berkembang ini Pak Nasir? Jelas masih bertambah. Masih kembang Pak. Masih bertambah ya? Masih besar lagi nanti. Wortel 1 kilogram Pak berapa harganya? Apa kentang? Ya kentang? Kalau kentang harganya itu kalau sekarang harga sedang-sedang itu 2.000-an. 2.000 per kilo? Iya. Nah kalau saya lihat ini sudah ada 1 kilo ini. Lebih Pak. Nah ini hampir 2 kilo ini. 2 kilo. Ini berapa pohon di sini Pak ini? Satu hamparan ini. Satu hamparan ini. Ini 1 hektar. 1 hektar berapa kira-kira pohon ini? Pohonnya kurang lebih juga 2.500 pohon. 2.500 pohon. Ya, kurang lebih. Nah, 1 pohon kali 2 kali 1 kilo saja. Iya. 1 pohon kali 2.000 berarti 2.000 kilo. Iya. 2 ton 2.000 kilo kali 4.000 berapa? 8 juta. 80 juta ya. 8 ton begitu. 8 ton. Iya, 8 ton. 1 kilo 24.000, 10 40.000, 100 kilo 4 juta. Berarti 2 ton 80 juta harganya. Enggak 8 juta Pak. 8 juta. 1 ton 2 juta. 8 juta. 8 juta ya? Iya. Itu sangat luar biasa itu. Ini tadinya Pak ini ada selisih sedikit. Tadi ini cuma perhitungan 8 ton ya. 8 ton iya. Ini kalau mau mujur ini 1 pohon itu 1 kilo 1 dihitung kilo, tadi iya. ya. 1 pohon dihitung 1 kilo berarti 25 ton. 25 ton ya? 25 ton. 25 ton kali 4.000. Iya. Bah, 100 juta. 100 juta harganya. Itu kan harga sedang juga. Pak. Harga sedang ya? Naik Karena itu. sedang itu. Iya. Yang saya Nanti bilang. naik juga. Karena biasa harganya. kentang sampai 7.000 di sini. Iya, Seperti per tahun kilo. lalu. Kita berada di lokasi perkebunan marica, tepatnya di kebunnya Bapak Andi Alimpata. Beliau adalah kepala desa Bunga-Bunga, kepala desa Pasiang, kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas. Nah, kita akan melakukan wawancara singkat kepada beliau. Apa kesan-kesan beliau setelah memakai pupuk aci pada pohon marica. Nah, Pak Andi Alim, sebelum memakai pupuk aci keadaan marica kita ini bagaimana Pak? Jadi sebelum saya memakai pupuk aci Pak, ini daunnya agak kekuning-kuningan. Jadi masih ada nampak sekarang ini. Jadi setelah saya memakai pupuk aci 1 kali semprot, ya kurang lebih sudah 1 minggu lebih, sudah ada perubahan besar Pak ini. Sudah mulai menghijau Kembali. semua menghijau kembali. Jadi sebelum memakai aci itu Kuning Pak. kuning. Ini masih tentara ini, masih ada dasar-dasar kuningnya ini. Sekarang masih Iya. karena baru 1 kali di. Nah, jadi setelah 1 kali aplikasi ini sudah mulai ada perubahan besar ini, sudah mulai keluar pucuk-pucuknya juga, mulai menghijau kembali yang kuning ini. Ya, jadi begini Pak, saya ini kurang rimbun. Iya. Jadi kalau bisa 2 minggu, setiap 2 minggu kita semprot kembali. Iya. Dan ini bisa rimbun, tambah rimbun. Nah, menurut Bapak khasiat daripada pupuk aci bagaimana Pak? Mungkin ada kesan-kesannya Bapak. Ini luar biasa Pak. Jadi sebelumnya saya memakai pupuk aci Pak, ini saya sudah memakai pupuk lain. Jadi saya memakai pupuk itu tapi tidak ada manfaatnya Pak. Artinya tetap. Jadi setelah saya memakai pupuk aci baru 1 kali aplikasi ini sudah mulai perubahan ada besar sekali. Jadi kira-kira saya akan lanjutkan terus sampai betul-betul rimbun dan berbuah banyak nanti Pak. Oh iya. Nah, selain marica Pak Ali, Pak Desa mungkin masih ada
yang lain? Ya saya coba-coba juga di baru beberapa pohon Pak coklat, sudah mulai juga ada perubahan. Ya daunnya sudah mulai berubah, mengkilat. Terus lombok yang sudah mulai sudah berapa kali peti. Menurut ceritanya Pak itu kalau lombok itu sampai 13 kali peti. Nah, kalau menurut saya punya lombok itu yang sebelah sana sudah sampai waktunya peti tapi dia masih berbuah. Karena saya sudah pakai satu kali juga aci, kembali berpucuk lagi, hijau kembali dia punya daun. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Jadi mungkin ada saran-sarannya Pak Desa kepada petani mungkin. Jadi kalau saya Pak, karena saya sudah pengalaman juga beberapa pupuk organik saya pakai. Jadi usahakan memakai pupuk aci. Ya. Kita buktikan sama-sama bahwa betul-betul aci itu nomor 1. Oh begitu Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Sukses Aci.